Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang selalu membiasakan lidahnya dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah, selain kita senantiasa mengingat Allah, kita pun menjadi orang yang selalu terdorong hatinya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan manfaat baik di dunia dan juga di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur tersebut Allah semakin menambahkan keridhoannya kepada kita, semakin menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan semakin memudahkan untuk kita belajar, semakin memudahkan untuk kita menuntut ilmu dan memahami setiap pembahasan yang kita pelajari, serta memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan membenahi niat kita. Yaitu hendaklah niat kita dalam belajar senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah melainkan untuk ikhlas dalam beribadah. Tidak ada perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada manusia selain ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas adalah nilai dan makna dari syahadat kita. Siapa yang beribadah tapi tidak ikhlas, maka syahadatnya belum terrealisasikan dengan baik. Bukankah seseorang ketika bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang sah untuk diibadahi, yang benar untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan inti dari ungkapan tersebut adalah seseorang mengikhlaskan niat dalam beribadah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, niat yang ikhlas adalah niat yang menjadikan keberkahan dalam belajar. Niat yang ikhlas adalah sebab yang mendatangkan kemudahan dalam belajar. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengoreksi niatan kita dalam belajar. Hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan niat dalam menuntut ilmu.
Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah setelah kita mencoba untuk mengikhlaskan niat, hendaklah kita memahami bahwa duduknya kita di sini, duduknya kita saat ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyimak pembelajaran, untuk mendengarkan keterangan dan penjelasan dari para guru. Dan tentu tujuan kita dari hal tersebut tidak lain adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Tujuannya adalah supaya diri kita yang tadinya tidak tahu akan sesuatu menjadi tahu. Itu tujuan kita. Dan ketika kita menjadi tahu, yang kita harapkan adalah kita bisa menjadi lebih baik. Seperti olahraga misalnya. Mana menurut kalian yang lebih hebat? Ambil, mudahnya adalah pingpong. Mana menurut kalian yang paling baik? Orang yang mengerti tentang teknik permainan pingpong dan orang yang main pingpongnya sekedar mukul. Mana yang menurut kalian paling jago? Tentu jawabannya adalah orang yang mengetahui teknik tentang bermain pingpong. Dan dari mana seseorang bisa mengetahui hal tersebut? Ia dari belajar, karena gak mungkin ada bayi lahir tiba-tiba jago main pingpong. Dan tidak mungkin kita katakan, wah ini mah bakat lahir. Tidak ada. Jadi maksudnya adalah kita belajar itu supaya kita tahu, kita ngerti, dan kita bisa jadi lebih baik. Ini tujuan kita dalam belajar. Kita ingin jadi lebih baik. Kita gak ingin menjadi orang yang begitu-begitu aja hidupnya. Akan tetapi ahibati fillah, para siswa SMA Plus, semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi lebih baik. Tidak akan bisa kita menjadi lebih baik kalau ilmu yang kita pelajari hanya sekedar sampai di pikiran kita saja. Kalau ilmu yang kita pelajari hanya sampai di kecerdasan kita saja, kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kita akan berubah menjadi lebih baik ketika ilmu tersebut bukan cuma sampai kecerdasan kita saja, tapi kita masukkan ke dalam hati kita. Kita resapin, kita renungi ilmu tersebut, lalu jadikan ilmu tersebut sebagai bahan koreksian untuk diri kita. Apakah sudah sesuai diri kita atau belum? Kalau sudah sesuai maka teruskan, jika belum sesuai maka perbaiki. Walaupun seseorang belajar ilmu agama puluhan tahun sekalipun, kalau dia tidak memasukkan ilmu yang dia pelajari ke dalam hatinya, maka tidak ada manfaatnya. Karena perubahan itu dimulai dari hati, bukan dari kecerdasan. Oke lah, orang yang belajar, ya, memperhatikan, mendengar, menulis, memahami, hanya sampai di kecerdasannya saja, mungkin dia hanya bisa menjadi orang yang tahu ketika ditanya, bisa menjawab ketika ditanya, tetapi akhlaknya, perilakunya, perbuatannya tidak ada yang berubah.
Dan ini merupakan kerugian. Bukan dari kecerdasan seseorang bisa berubah, tapi dari hatinya, mulai dari hatinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza soluhat, soluhal jasadu kullu." Kalau hati baik, maka seluruh anggota tubuh menjadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, tangan jadi baik, kaki jadi baik, pikiran pun jadi baik. Nabi gak bilang kalau kecerdasan seseorang bagus maka semuanya jadi baik. Tidak. Yang Nabi bilang kalau hatinya baik semuanya jadi baik. Maka jangan belajar itu cuma sekedar paham, ngerti, atau sampai ditulis di buku. Udah cukup, tidak ya ikhwan. Tapi belajar itu selain kita pahami, lalu kita tulis di buku catatan, hendak pula kita resapi, kita renungi setelah kita selesai belajar nih. Kan ada jeda waktu buat nunggu guru yang berikutnya datang. Renungkan apa yang kita pelajari tadi. Ketika pulang dari sekolah ke asrama, sambil jalan resapi. Ketika di asrama, introspeksi diri. Wallahi ya ikhwan, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba yang baik. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Al Furqan. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru dari kitab nikah, ilmu fikih, yuk coba kita murajaah terlebih dahulu apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik. Khulu artinya adalah perpisahan antara suami istri dengan tebusan yang dibayarkan oleh pihak istri kepada suami dengan lafaz khusus. Jadi khulu itu cerai tetapi datangnya dari istri dan disetujui oleh suami. Dan karena datangnya dari istri, si istri tersebut harus mengeluarkan tebusan, harus mengeluarkan imbalan yang ia berikan kepada suaminya. Dan khulu ini termasuk syariat dalam Islam, dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, jika kalian khawatir suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tidak ada dosa, kata Allah, jika seorang istri meminta cerai kepada suaminya dan istri tersebut harus memberikan imbalan kepada suaminya. Kemudian dalam hadis sahih, istri seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama suamiku. Akan tetapi yang aku benci darinya adalah kufur dalam Islam." Maksudnya, si istri tersebut takut kalau dia menjadi orang yang kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Jadi si istri ini tuh gak demen, gak suka sama
suaminya, walaupun suaminya baik, perhatian, akhlaknya bagus lah, tapi karena hatinya nggak cinta, semua yang diberikan oleh suaminya itu nggak ada nilainya, nggak dianggap. Nah dia si istri ini takut kalau suatu saat nanti dia malah menjadi perempuan yang kufur terhadap kebaikan suaminya. Dan ini bahaya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Dan yang menyebabkan kebanyakan perempuan masuk neraka gara-gara mereka kafir. Para sahabat pun spontan bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Mereka nggak kafir kepada Allah, tapi mereka kafirnya kepada suami mereka. Apa maksudnya kafir kepada suami? Maksud kafir kepada suami adalah tidak menilai apa-apa kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suami. Seperti ucapan, saya gak pernah ngelihat kamu ngebantuin apa-apa. Saya gak pernah ngelihat kamu berbuat baik kepada saya. Kamu itu isinya buruk semua. Kamu gak pernah ngapa-ngapain yang arahnya kepada kebaikan untuk saya. Jadi semuanya gak ada nilainya. Ini namanya kafir kepada suami. Nah, ini yang ditakutkan oleh istrinya Sabit bin Qais. Maka Nabi SAW pun mengatakan, apakah kamu bersedia mengembalikan mahar yang diberikan oleh suamimu kepadamu? Kamu kembalikan lagi kepada suamimu? Maka dia pun menjawab, iya, saya bersedia mengembalikan mahar yang saya terima, saya kembalikan lagi kepada suami saya. Maka dengan demikian jatuhlah khulu. Kemudian pembahasan yang kita bahas dalam pembahasan khulu adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan khulu. Yang pertama, khulu itu boleh dengan alasan hubungan suami istri semakin hari semakin buruk. Namun khulu ini baru bisa dinyatakan sah kalau istri mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami, dia kembalikan lagi kepada suaminya atau dia berikan tebusan. 2, khulu itu diterima kalau munculnya dari istri yang normal. Jadi memang dia itu bukan istri yang emosional, tapi betul-betul dia berpikir dengan secara matang. Ya, boleh jadi seseorang menikahi perempuan yang wataknya masih kekanak-kanakan, sehingga segala sesuatunya masih dilimpahkan kepada orang tuanya. Dengan kata lain, si istrinya itu gak bisa minta khulu. Dia ngomong dulu sama bapaknya, kalau bapaknya menyetujui, bapaknya sampaikan kepada suaminya. Jadi khulu itu hanya bisa diucapkan oleh istri yang sudah matang pemikirannya, sudah dewasa. Bila seorang laki-laki menerima khulu dari istrinya, maka dengan penerimaan tersebut, seorang wanita memiliki kendali tentang urusan dirinya. Sedangkan suami tidak memiliki kekuasaan apapun atasnya dan tidak memiliki hak rujuk kepadanya. Kalau misalnya khulu telah jatuh, maka gak ada lagi kesempatan buat rujuk. Langsung putus pada saat itu juga hubungan suami istri. Kemudian khulu boleh dilakukan sekalipun istri sedang mengalami haid atau dalam keadaan suci yang sebelumnya suaminya sudah berhubungan badan dengannya, itu boleh. Yang keenam yang perlu diperhatikan, haram bagi seorang suami menyakiti istrinya, menzolimi istrinya, dan dia tetap mengikat istrinya dengan tali pernikahan dengan tujuan ya dia zolimi, dia sakiti
supaya istrinya yang minta cerai. Karena dengan demikian dia bisa mendapatkan kembali maharnya. Ini haram. Ya. Suami yang sengaja membuat istrinya tersiksa sehingga istrinya meminta khulu, ini haram. Yang berikutnya ini perlu diperhatikan juga, khulu itu haram. Haram dilakukan oleh istri ketika hubungan keduanya baik-baik saja. Nggak ada sebab yang mengarahkan si istri untuk meminta khulu. Contoh sebab-sebab yang membolehkan seorang istri minta khulu adalah suaminya cacat fisiknya dan istri nggak sanggup hidup bersamanya dalam keadaan cacat, atau suami buruk perangainya, atau istrinya tuh betul-betul nggak suka sama suaminya dan dia takut kafir terhadap suaminya. Ini sebab-sebab kalau terjadi boleh seorang istri minta cerai. Tapi kalau nggak ada, di mana hubungan keduanya baik-baik saja, pada saat itu haram meminta cerai. Lalu apa tujuan Allah menetapkan bolehnya khulu? Perlu kita pahami bahwasanya Islam datang untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah keburukan. Yang perlu kita pahami pertama. Dan kita semua mengetahui bahwasanya pernikahan itu dilakukan supaya bisa mewujudkan kebahagiaan, ketenangan hidup. Jika hal tersebut tidak bisa tercapai, justru yang tercapai malahan ya, neraka, kesengsaraan, ketakutan. Artinya pernikahannya itu hanya mendatangkan keburukan. Pada saat itu Islam akan mencegah keburukan tersebut, di mana Islam pun membolehkan yang namanya khulu. Jadi khulu itu boleh, tujuannya untuk mencegah keburukan semakin menjadi-jadi. Coba bayangkan kalau misalnya nggak boleh khulu, istri diem aja, disiksa, dianiaya, disakitin, sedih nantinya, ya, sedih melihat kondisi istri tersebut. Tapi Islam memberikan hak untuknya bisa meminta cerai ketika kondisi membolehkan hal tersebut. Supaya apa? Supaya keburukan yang dialami tidak semakin menjadi jadi. Inilah indahnya Islam. Dia datang untuk memberikan kemaslahatan dan untuk mencegah dari keburukan. Tayyib. Haibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, itu dia apa yang kita bahas pada pertemuan lalu tentang khulu. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang perceraian. Baik, agar lebih jelas pembahasan tentang perceraian, yuk kita buka kitab Fikih Muyassar. Al-Babur Rabi' fit Talaq. Bab keempat tentang talak. Wa fihi masail. Dan dalam bab keempat ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknahu, pengertian talak. Wa adillatu masyru'iyatihi, dan dalil-dalil yang menjadi dasar pensyariatan talak. Dalil-dalil yang menjadi dasar bahwa talak itu termasuk dalam aturan Islam. Wa hikmatuhu, dan hikmah disyariatkannya talak. Al-Hamzah yang pertama, ta'rifut talak, pengertian talak. At-talaqu lughatan, talak secara bahasa, at-takhliyatu, melepaskan. At-takhliyatu, melepaskan. Secara bahasa artinya melepaskan. Yuqalu, seperti seseorang berkata, talaqatin naqatu idza sarahat haitsu sya'at.
unta itu lepas, tolaqatin naqah. Unta itu lepas. Kapan unta dibilang lepas? Idza sarahat haitsu sya'at. Apabila unta itu pergi kemana dia inginkan, kabur. Artinya kabur. Idza sarahat haitsu sya'at. Ketika seekor unta kabur, maka kita boleh mengatakan talaqatin naqah. Talaqatit ta'irah. Talaqat ta'ir. Burung itu kabur, burung itu lepas. Wa syar'an, sedangkan arti talak secara syar'i hallu qaidin nikahi au ba'dhihi. Hallu qaidin nikah, melepas ikatan pernikahan, au ba'dhihi, atau sebagiannya. Melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya. Baik, kita lanjutkan ya biar lebih jelas. Man yasihu talaquhu, siapa orang yang sah untuk talak, siapa yang talaknya sah. Yasihu iqa'ut talaqi minaz zawjil baligil aqilil mumayyizil mukhtar alladhi yaqiluhu. Talak itu sah dilakukan. Talak yasihu iqa'ut talaq, talak sah dilakukan minaz zawj, oleh seorang suami al-baligil aqil, yang dia dewasa, berakal, al-mumayyizil mukhtar, sudah mumayyiz, yang bertindak dengan kehendaknya, ya, mukhtar artinya itu pilihan dia, bukan dipaksa. Alladzi yaqiluhu, dan dia memahami apa yang dia ucapkan, bukan karena emosi. Au min waqilihi, dan talak ini juga bisa sah dilakukan oleh wakil si suami. Misalnya seorang suami sedang pergi keluar kota dan dia bertengkar hebat dengan istrinya, serta dia pun merasa sudah tidak tahan lagi bersama istrinya dan kayaknya udah gak bisa lagi bersama-sama. Dia pun mengirim utusan kepada istrinya, mungkin kuasa hukum, dan meminta kepada kuasa hukum tersebut untuk menceraikan istrinya. Ini namanya wakil. Fala yaqa'u talaqu ghairi zauji, dan talak itu enggak sah dilakukan oleh selain suami. Talak tidak sah jika dilakukan oleh selain suami. Misalnya ya, kakaknya suami mentalak istrinya. Jadi misal Umar ya sudah berumah tangga. Umar punya istri namanya Sofiyah misalnya. Dan kakaknya Umar namanya Ahmad. Si Ahmad bilang, Sofiyah, udah kamu cerai saja. Ini gak bakalan sah. Karena talak tersebut datang bukan dari suami. Wala sabi, dan tidak sah pula oleh anak-anak. Walal majnun, tidak sah juga oleh orang gila. Wala sakran, dan tidak sah, tidak dinyatakan sah talak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk. Walal mukroh, tidak sah juga talak yang diucapkan oleh orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya. Enggak sah. Walal godbanan syadidan la yadri ma'ahu ma yaqul, serta talak itu enggak sah dari orang yang sedang marah-marah, di mana tingkat marahnya itu sampai dia enggak nyadar apa yang dia ucapkan. Kadang orang saking marahnya, ucapan itu mendahului pikirannya. Nah, kalau dalam marah seperti ini, maka cerainya tidak dianggap. Tapi kalau kondisi marah yang dia masih bisa memahami apa yang dia ucapkan,
dia mengerti, maka ucapan cerainya itu dinyatakan sah. Sekali lagi, talak itu hanya sah dilakukan oleh suami yang dewasa, memahami yang dia katakan, kemudian itu pilihan dia, bukan dia dipaksa. Dan boleh juga datangnya cerai ini dari suami yang mewakilkan perceraiannya kepada orang lain seperti kuasa hukum. Taib. Jim, masyru'iyatut talaqi, pensyariatan talak. Keterangan yang menyatakan bahwasanya talak itu termasuk syariat dalam Islam. Al-aslu fi zawaji istimraril hayati zawjiyati bainaz zawjaini. Al-aslu, tujuan asal, fi zawaji, dalam pernikahan, istimraril hayati zawjiyati bainaz zawjain. Tujuan asal dalam pernikahan adalah istimrar, melanggengkan al-hayati zawjiyah, melanggengkan hidup rumah tangga baina zawjaini, antara suami istri. Ini tujuan asal dalam pernikahan, melestarikan, melanggengkan hidup rumah tangga antara suami dan istri. Wa qad syara Allah taala ahkaman katsiratan wa adaban jummatan fi zawajil istimrarihi. Dan untuk mencapai kelanggengan rumah tangga yang baik, Allah Subhanahu wa taala syara'a, telah mensyariatkan ahkaman katsira, hukum-hukum yang banyak, aturan-aturan yang banyak, wa adaban jummatan. Demikian pula Allah telah menjelaskan adab-adab yang beragam fi zawaji, dalam pernikahan, listimrarihi, dengan tujuan ya Allah mensyariatkan hukum-hukum dan aturan-aturan yang banyak tentang pernikahan serta adab-adab yang beragam, tujuannya tidak lain untuk menjaga kelangsungan, kelanggengan rumah tangga. Wa dhamani baqaihi, dan menjamin kenyamanan rumah tangga. Illa anna hadhil adab qad la takunu mura'iyatan min kibali zawjaini aw ahadihima. Akan tetapi adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan terkadang tidak dilaksanakan oleh suami istri atau oleh salah satunya. Fayaqa'u tanafur bainahuma hatta la yabqa majal lil islah. Karena tidak bisa menjaga adab, akibatnya terjadilah pertikaian, terjadilah tanafur, pertengkaran antara keduanya, sampai pertikaian dan pertengkaran yang hebat, sampai-sampai keduanya beranggapan udah gak bisa lagi dipertahankan. Fakana labuda min tasri ahkamin tuadi ilahil aqdatiz zawaj ala nahwi la tahdir fihi huquq ahadiz zawjaini madamat asbab ta'ayush qad batat ma'dumah fima bainahuma. Ketika pertengkaran sampai menyebabkan kedua belah pihak suami dan istri beranggapan sudah tidak bisa lagi bersama, maka keadaan seperti itu pun mengharuskan adanya hukum Islam yang mengatur proses perceraian. Tu'adi ila hilli aqdati zawaj, yang mengatur proses perceraian, di mana hukum tersebut yang mengatur proses perceraian la tahdiru fi huquqi ahadiz zawjain, tidak akan menyia-nyiakan hak kedua belah pihak. Artinya tetap menjaga hukum tersebut dalam proses mengatur perceraian. Hukum tersebut tetap menjaga hak kedua belah pihak, suami dan istri. Madamat asbabut ta'ayush qad batat ma'dumatan fi man bainahuma. Dan
hukum perceraian itu tersebut diberlakukan, dijalankan madamat manakala at-ta'ayush, hubungan baik antara suami dan istri qad batat ma'dumatan, telah hilang, udah nggak bisa dipertahankan. Kalau hubungan suami istri sudah tidak bisa dipertahankan, di mana keduanya sudah menyatakan baiknya cerai, karena kalau dipertemuin lagi, dibarengin lagi, berantem lagi, dipaksa untuk bersama makin hancur, maka ya sudah, Islam memberikan solusi dengan perceraian, di mana perceraian yang Islam atur betul-betul akan menjaga hak-hak untuk suami dan istri. Wa talaqu masyru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan hukum cerai itu dijelaskan oleh Al-Qur'an, hadis, bahkan kesepakatan para ulama pun ikut menjelaskan hukum bolehnya bercerai. Amal kitabu, adapun keterangan dari Al-Qur'an, faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Talak yang bisa bai'an lagi itu cuma ada 2 kali kesempatan. Talak yang pertama, suami boleh bai'an lagi sama istri. Talak yang kedua, suami istri boleh bai'an lagi. Cuma 2 kali kesempatan. Kalau udah 3 habis langsung, nggak ada lagi kesempatan buat balikan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu ya, kalau suami sudah menyatakan cerai sama istrinya dan cerainya ini masih cerai yang pertama atau yang kedua, maka dilihat apa keputusan suami. Suami boleh balikan lagi, fa imsakum bima'ruf, boleh balikan lagi, au tasrihum bi ihsan, atau dia boleh menceraikan istrinya tapi dengan cara yang baik. Jangan digantung. Ya. Contoh yang menggantung begini, suami udah gak demen sama istrinya, tapi dia gak mau istrinya itu nikah lagi sama orang lain, supaya istrinya tuh tersiksa lah sama dia. Jadi sama dia diceraiin, dibiarin nunggu giliran masa penantian cerainya sudah hampir habis, ya, kesempatan suami untuk rujuk sudah hampir habis batas waktunya, dia malah rujuk, ayo bai'an lagi. Tapi tetap ya, si suami itu tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga istri terzolimi. Ketika sudah memuncak, suaminya ceraiin lagi. Udah mau habis masa idahnya, diajak rujuk lagi. Ini artinya menggantung. Kalau pengen cerai, cerai yang benar. Wa qala azza wa jalla, dan Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila kamu dan orang-orang beriman hendak menceraikan istri-istrinya, maka hendaklah ceraikan istri pada waktu mereka dalam keadaan iddah. Ya. Maksudnya boleh menceraikan istri pada kondisi yang ditetapkan oleh Islam. Ada kondisi yang gak boleh menceraikan istri, ada kondisi yang boleh menceraikan istri. Kondisi yang boleh menceraikan istri adalah ketika istri dalam keadaan suci, artinya tidak sedang haid, dan pada kondisi suci tersebut sebelum-sebelumnya tidak ada hubungan badan. Kalau ada hubungan badan ya gak boleh cerai. Itu keadaan yang boleh untuk menceraikan seorang istri. Wa minas sunnati, dan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Umar, kepada bapaknya, liyuraji'ha fa idza tahurat fa in syaa falyutalliqha. Hendaklah anak wahai Umar
rujuk dulu sama istrinya dan tunggu sampai istrinya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Kalau sudah dalam keadaan suci, terserah anakmu. Kalau dia mau tetap cerai, silahkan bercerai. Kalau tidak, maka pertahankan hubungan suami istrinya. Di sini Nabi memerintahkan untuk rujuk kepada sahabat yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Karena dalam keadaan haid itu tidak boleh menceraikan istri. Wa ajma'al ulama'ul umma ala jawazi talaqi wa masyru'iyatihi. Dengan keterangan dari Al-Quran dan juga hadis, maka para ulama pun menyatakan talak itu boleh dan talak itu termasuk syariat dalam Islam. Kemudian hikmatu masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya perceraian. Syuri'at talaqu li'anna fihi hillan lil mushkilati zawjiyati indal hajati ilaihi. Talak itu termasuk dalam syariat Islam. Talak ditetapkan dalam syariat Islam karena dalam talak itu ada jalan keluar, ada jawaban untuk permasalahan-permasalahan rumah tangga ketika membutuhkan untuk cerai. Cerai itu mengandung solusi terhadap permasalahan suami istri ya, ketika diperlukan. Ketika dirasa perlu cerai, maka perceraian itu solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Wa bi khasah inda adamil wafaq, terutama ketika tidak ada wafaq, keharmonisan lagi. Wa hululil baghdha illati la yatamakkan az-zawjani ma'aha min iqamati hududillah. Udah gak ada keharmonisan, kebencian dan kemurkaan semakin menjadi-jadi karena membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Ya. Gara-gara kedua-duanya ini tidak bisa menjalankan kewajibannya, tidak bisa memenuhi hak-hak pasangannya, sehingga muncullah pertikaian, pertengkaran yang menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan, yang menghilangkan istimrol hayati zaujiyah, yang menghilangkan ketenangan dalam hidup rumah tangga. Wa huwa bidzalika min mahasinid dinil Islam. Maka talak itu adalah solusi, dan talak termasuk aturan yang baik dari agama Islam. Ingat, cerai terkadang itu menjadi baik. Kapan cerai bisa menjadi baik? Ketika hubungan rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Ketika hubungan rumah tangga semakin dipertahankan, malah semakin membuat pasangan zolim terhadap pasangannya. Maka solusinya adalah perceraian. Dan ini termasuk kebaikan dalam Islam. Coba bayangkan kalau Islam hanya membolehkan nikah, nggak boleh cerai. Luar biasa akan terjadi banyak kerusakan. Jadi talak itu termasuk kebaikan dalam Islam. Salah ketika seseorang mengatakan kok Islam bolehin cerai. Justru ketika Islam membolehkan cerai, karena dalam perceraian itu banyak kebaikan. Kapan? Ya ketika sesuai. Karena sesuatu ketika diletakkan pada tempatnya, ya pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi ketika sesuatu diletakkan bukan pada tempatnya, bukan kebaikan yang datang, justru mudorot. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, hukmu talaq wa biyadi man yakun. Pembahasan yang kedua, apa hukumnya talak dan siapa yang berhak menyatakan talak?
apa hukumnya cerai dan siapa yang berhak mengucapkan cerai. Al-aslu fit talaqi an yakuna jaizan mubahan inda darurati wal haja ilaihi. Ketika keadaan memerlukan cerai, ketika keadaan rumah tangga membutuhkan cerai, maka pada saat itu hukum cerai boleh. Kasu khuluqil mar'ati wasu usratiha. Contoh ya, misalnya ketidak ada keharmonisan dan jeleknya akhlak istri. Wa yakunu min wa yakrahu min ghairi hajatin ilaihi. Talak itu boleh ketika kondisi membutuhkannya. Tetapi jika tidak butuh cerai, ya, kondisi dan keadaan tidak perlu cerai, maka cerai pada saat itu hukumnya makruh. Li izalatihin nikah al mustamil alal masalihil mandub ilaiha. Karena cerai pada saat tidak butuh itu sama dengan mengakhiri sesuatu yang mengandung banyak kebaikan. Pernikahan itu kan banyak sekali kebaikannya. Bahkan dinyatakan pernikahan itu akan melengkapi setengah dari agama. Luar biasa. Maka ketika kondisi tidak membutuhkan cerai, seseorang malah cerai, berarti dia telah mengakhiri sesuatu yang mengandung banyak kebaikan. Nah, ini makruh. Apa kebaikan dari pernikahan? Contohnya adalah min i'fafin nafsih. Contoh menjaga kehormatan dan kemuliaan suami istri. Wa talabin nasal. Ya. Anak keturunan termasuk kebaikan pernikahan. Wa ghairi dzalika, dan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak terdapat dalam pernikahan. Wa yahrumu talaqu fi ba'dil ahwali, dan talak bisa menjadi haram dalam beberapa kondisi. Kama saya tibayanu fil kalami ala talaqi bil bid'i. Nah, talak yang hukumnya haram itu akan dibahas pada materi tentang talak bid'ah. Talak itu ada talak bid'ah. Nanti kita akan bahas. Wa qad yakunu wajiban ala syakhsi. Bahkan talak itu bisa menjadi wajib. Kama law ulima bi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha. Alla yakuna dayuthan. Talak bisa jadi wajib bagi seorang suami ketika suami mengetahui kejahatan istrinya dan terbukti istrinya itu berzina. Maka wajib pada saat itu suami menceraikan istrinya. Kenapa? Supaya suami tidak menjadi orang yang dayuth. Siapa itu dayuth? Suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Wali alla tulhaq bihi waladan min ghairihi, dan supaya jangan ada anak yang lahir dari istrinya, anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya, padahal anak tersebut hasil dari perzinahan istri tersebut. Bayangkan kalau misalnya istrinya zina, ketahuan suaminya, sama suaminya dibiarin, lahir seorang anak, anaknya itu kan pasti dianggap anak suaminya, padahal bukan, dan ini berbahaya, akan merusak jalur nasab. Wa kadza law kanatiz zaujatu ghairu mustaqimah fi diniha. Begitu pula jika seorang istri
nggak taat terhadap agamanya. Kama law kana tatrukus shalah, seperti selalu meninggalkan sholat walam yastati takwimuha, tapi ya, meninggalkan sholat udah dikasih tahu sama suaminya, diajarin sama suaminya, malah galakan dia, tetap aja ninggalin sholat. Sehingga suami nggak mampu untuk memperbaiki kondisi istrinya. Pada saat itu wajib bagi seorang suami menceraikannya. Maka dengan demikian kita bisa dapati bahwasanya hukum asal cerai itu boleh. Hukum asalnya boleh. Namun dirinci. Cerai bisa jadi wajib ketika seorang suami mendapati istrinya berzina. Dan ada buktinya, bukan omong kosong. Wajib bagi suami menceraikan istrinya. Dan cerai menjadi haram ketika hubungan suami istri baik-baik saja, harmonis, nyaman, mendatangkan kebaikan. Itu haram. Dan cerai menjadi makruh ketika keadaan tidak membutuhkan untuk cerai. Taib. Untuk cerai yang menjadi haram akan dibahas lebih lanjut ketika kita membahas tentang talak bid'ah. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini pembahasan dan pelajaran fikih kita tentang nikah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat serta bisa kita pahami dengan baik. Silakan kalian catat poin-poin yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.